Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai rekan-rekan di bulan yang suci ini, di bulan puasa. Insya Allah pada hari ini saya akan memberikan satu tutorial 10 kiat dan cara dari Microsoft untuk meningkatkan kinerja dan kecepatan PC Windows 10. Jadi ini adalah kiat dan cara dari Microsoft langsung. Jika PC kamu berjalan lambat, saran berikut yang diberikan oleh Microsoft ini bisa membantu mempercepat kinerja PC dan laptop kamu. Kiat ataupun cara ini adalah disusun secara berurutan. Jadi mulailah dengan yang pertama sampai yang ke-10. Mau tahu cara kiat tersebut apa saja? Without further ado, let's get tutorial started. Sebelum saya lanjut, saya minta sama rekan-rekan yang baru nonton video saya, yang baru menemukan channel saya, yang baru melihat video saya, please subscribe, bantu saya untuk mengembangkan channel saya. Jangan lupa tekan icon belnya juga, sebab kalau kamu tidak menekan icon belnya, maka kamu tidak akan mendapatkan notifikasi dari saya. Kalau kamu nanti like dengan video saya, beri saya like. Kalau kamu tidak suka, dislike saja. Sekarang mari kita masuk ke pembahasannya. Kiat yang diberikan oleh Microsoft yang pertama adalah pastikan bahwa kamu memiliki Windows yang update dan juga driver yang update. Jadi ini adalah kiat nomor 1 dari Microsoft. Kamu harus update Windows kamu dan kamu juga harus update kamu punya driver. Biasanya update driver itu secara langsung bersamaan dengan update Windows 10. Jadi caranya gimana? Kamu masuk saja setting, kemudian kamu masuk update dan security, kemudian kamu pilih Windows Update. Kamu bisa lihat ya di sini, you are up to date. Last check yesterday at 7:59. Jadi jam 7:59. Jadi jam 7 malam ini. Oke, jadi jangan lupa ya. Oke, kamu harus betul-betul update. Ini untuk Windows-nya. Nah, sekarang bagaimana dengan drivernya? Tentu saja caranya. Kita perkecil ini, kalian masuk ke sini, search, tuliskan device manager, lalu kamu lihat di sini ya. Yang paling saya sarankan untuk diupdate itu adalah yang pertama sekali ada ini, display adapter atau kartu grafis ya. Ini bahasa kerennya daripada kartu grafis itu adalah display adapter. Oke, jadi kamu kalau misalnya ya mau ngecek, kamu klik kanan, lalu update driver. Kalau kamu tidak punya, kamu search saja lewat internet yang ini, yang pertama. Oke, the best drivers for your device already installed. Jadi saya sudah update banget. Oke, jadi kita tutup aja. Jadi itu yang pertama. Jangan lupa update Windows dan juga update driver. Sekarang mari kita menuju kepada kiat nomor 2 dari Microsoft. Yakni apa? Kalau kamu merasakan bahwa laptop Windows kamu atau PC Windows kamu itu mulai melambat, caranya pertama, kamu jangan terlalu banyak buka aplikasi. Jadi sekali lagi ya, ini dari Microsoft. Oke, jadi kamu tutup aplikasi kamu buka yang kamu perlukan saja. Nah, setelah kamu tutup, aplikasi yang kamu tidak perlukan ternyata juga masih lambat, Microsoft menyarankan kepada kamu dan saya untuk merestart kamu punya PC atau laptop. Setelah kamu restart, kamu lihat, saya jamin sekali bahwa laptop kamu, PC kamu akan mulai cepat kembali. Jadi itu cara yang kedua. Matikan aplikasi yang kamu tidak pakai. Kalau kamu sudah matikan masih juga lambat, kamu harus restart kamu punya PC ataupun laptop. Untuk yang ketiga ini Microsoft menyarankan kalau kamu memiliki RAM yang kecil, ya 4 GB. Oke lah, misalnya 2 GB. 2 GB itu sebetulnya nggak pantas untuk Windows 10 ya. Windows 10 itu paling kecil 4 GB. Kamu tambahlah ya menjadi 8 GB. Kalau misalnya kamu belum punya uang untuk menambah RAM kamu bisa menggunakan yang namanya Ready Boost. Apa itu Ready Boost? Kamu beli flash disk yang murah, paling sedikit saya sarankan yang 8 GB sampai dengan sekarang itu ya flash disk itu sudah sampai yang 256 GB.
Jadi kamu beli aja yang 50 ribuan, yang 100 ribuan. Jadikan flash disk itu sebagai ready boost. Jadi ketika kamu pergi ke toko komputer ataupun ketika kamu membeli flash disk di toko online, kamu tanyakan, ini bisa tidak ready boost? Kenapa? Karena tidak semua flash disk itu bisa ready boost. Dan ingat ya, ini bukan hanya flash disk. Kamu juga bisa menggunakan micro SD. Kamu juga bisa menggunakan external hard disk untuk menjadikannya sebagai ready boost. Tapi saya tidak menyarankan. Saya menyarankan yang namanya flash disk, dan saya punya videonya untuk ready boost ini, saya nanti berikan. Mari kita menuju kepada kiat yang diberikan oleh Microsoft nomor 4. Pastikan bahwa sistem kamu adalah automatic managing file. Jadi maksudnya gimana? Yang mana itu yang automatic? Kita masuk sini, view, ini sudah ada ya, view advanced system settings. Kamu ketikkan saja view advanced system setting, kamu masuk sini. Kemudian di advanced ini kamu masuk setting. Di setting ini, kamu masuk kepada advance, kemudian kamu change yang ini, di program ini masuk change. Di sini, Microsoft menyarankan untuk menggunakan automatic manage paging file size for all drives. Jadi, untuk semua drives ini, kalau bisa, Microsoft menyarankan untuk automatic. Jadi, kalau misalnya tidak tercentang begini, uncheck, silakan kamu cek ini. Setelah itu kamu okekan. Jadi dia menyuruh saya untuk meributnya. Jadi saya cancel aja. Kalau saya anukan nanti dia akan mematikan saya punya rekaman ya. Jadi saya cancel. Jangan lupa itu ya. Kamu harus membuat managing page file size-nya itu otomatis. Itu kiat keempat dari Microsoft. Sekarang mari kita menuju kepada kiat yang kelima. Kiat yang kelima itu adalah Microsoft menyarankan kita untuk mengkosongkan hard disk yang terlalu penuh. Ya, jadi penyimpanannya itu jangan sampai terlalu penuh. Saya masuk setting dulu, lalu masuk ke storage. Yang ini storage. Jadi di storage ini kamu lihat baik-baik ya. Di storage ini kamu lihat baik-baik yang mana kira-kira yang memenuhi kamu punya local disk C. Kamu silahkanlah hapus yang kamu tidak perlukan lagi. Kalau seandainya masih kamu perlukan, tetapi dia memenuhi local disk C kamu taruhlah di external drive. Itu kiat yang kelima yang diberikan oleh Microsoft. Nah sekarang, mari kita menuju kepada kiat yang keenam. Atur penampilan dan kinerja daripada Windows kamu. Caranya gimana? Kita masuk kembali kepada Advanced System Setting ya. Advanced, ini dia View Advanced System Setting. Kali ini kita langsung masuk ke sini. Lihat baik-baik ya, lihat baik-baik ini. Jadi kamu cukup menghidupkan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekali lagi kamu cukup hidupkan 5. Kenapa? Semakin banyak kamu hidupkan, pasti saya yakin sekali semakin lambat kamu punya Windows 10. Ini smooth scroll, smooth edge, show thumbnail, enable peak, animation control, cukup yang ini saja. Yang lainnya kamu uncheck, jangan hidupkan ini. Kenapa? Karena kamu semakin hidupkan, maka semakin lambat kamu punya PC. Jadi itu cara yang keenam. Cara yang ketujuh atau kiat yang ketujuh itu Microsoft menginginkan kita untuk menjadah OneDrive syncing. Apa itu OneDrive? OneDrive adalah jadi penyimpanan cloud, penyimpanan awan yang dimiliki oleh Microsoft. Jadi kalau PC kamu mulai melambat, kamu jeda saja ini. Jadi salah satu cara untuk tidak membuatnya syncing adalah kamu jangan sign in. Jadi kalau kamu tidak sign in, maka dia tidak akan syncing. Jadi kamu milih select ya. Jadi sebaiknya kamu tidak, nggak perlu sign in. Kalau kamu tidak ingin OneDrive ini membuat PC kamu menjadi lambat. Salah satu cara untuk tidak membuat dia syncing atau sinkronisasi itu adalah kamu tidak sign in. Kalau kamu sign in, maka dia akan syncing. Kiat yang ke-8 yang diberikan oleh Microsoft itu adalah matikan startup program yang tidak perlu. Jadi kamu harus matikan startup program yang tidak perlu. Caranya gimana? Kamu masuk saja taskbar, kamu klik kanan, kamu masuk task manager. Kamu lihat ini startup program ya, ini startup program. Kamu bisa lihat sini, saya memiliki banyak sekali startup program ini 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 semuanya. Yang saya hidupkan, yang saya enable, yang saya nyalakan itu cuma berapa? Kamu bisa lihat sini, saya hanya nyalakan satu Rainmeter dan satu lagi adalah ini, Yandex. Satu lagi juga, Microsoft OneDrive juga saya sudah matikan, ini yang tadi ya. Oke, jadi saya hanya memiliki 3. Oke, Rainmeter, Windows Security, dan Yandex. Selebihnya saya disable, saya matikan. Jadi yang tidak perlu kamu matikan saja. Kenapa? Semakin banyak startup yang berjalan ketika kamu memulai, kamu punya Windows, maka semakin lambat juga. Oke, jangan lupa itu ya. Cara yang ke-9 yang diberikan oleh Microsoft itu adalah periksa dan hapus virus dan malware. Jadi kamu harus rajin-rajin memeriksa virus dan malware. Caranya tentu saja paling tidak dalam 1 minggu itu 2 atau 3 kali lah kamu melakukan quick scan. Nah, kita masuk Windows Setting, kamu masuk kepada Update and Security, kamu masuk kepada Windows Security. Di Windows Security ini kamu masuk kepada Virus and Threat Protection. Oke, kamu lihat ya, ini ada quick scan, kamu masuk dulu scan options ini. Windows Defender itu memiliki 4 scanning ya, quick scan, full scan, custom scan, dan Microsoft Defender offline scan. Saran saya, kalian lakukanlah quick scan ini 2-3 kali seminggu. Ini sebentar kok waktunya, dia nggak cukup 5 menit ini. Quick scan ini cepat sekali. Nah, saran saya, kalau kalian betul-betul ingin yang namanya virus dan malware itu hilang, lakukan namanya Microsoft Defender Offline Scan. Saya ada videonya, nanti saya berikan thumbnailnya. Ya, ini paling bagus. Kenapa? Karena dia hanya butuh 15 menit saja. Jadi itu kiat 9 dari Microsoft, lakukan virus scanning untuk menghapus yang namanya virus dan malware. Kiat yang terakhir dari Microsoft itu adalah lakukan restore point. Kalau semuanya ini 1-9 masih juga membuat PC kamu lambat, lakukan yang namanya restore point. Caranya gimana? Oh ya, untuk restore point ini saya nggak yakin kalian memilikinya ya. Saya pribadi saya punya. Oke, kita masuk sini, search, tuliskan saja System Restore. Oke, ini create a restore point. Kita masuk kemari. Kemudian ingat, defaultnya bawaan daripada System Restore itu adalah dimatikan. Ya, sekarang kita masuk sini dulu ini, configure ya. Defaultnya bawaannya itu di disable begini. Jadi jangan lupa kamu harus on kan ini, harus nyalakan ini. Kamu bisa lihat ya, saya memberikan restore point itu sebanyak 3% atau sebanyak 3,3 GB. Kok 3,31 GB. Buat saya ini sudah cukup ya. Jadi jangan lupa kamu harus nyalakan sistem restore-nya. Kamu tidak akan melakukan restore point kalau kamu tidak menyalakan yang namanya sistem restore ini. Jadi harus kamu nyalakan. Nah, kita lihat sekarang ya. Kita lihat sini sistem restore saya ada berapa? Kayaknya nggak terlalu banyak ini. Ini kita lihat sini. Ya, saya memiliki 2 sistem restore. Masing-masing tanggal 4, bulan 5. Ya, ini jam 4:42 dan jam 4:22. Jadi jangan lupa itu please ya. Hidupkan ini, nyalakan yang namanya restore point. Kenapa? Karena kalau kamu memiliki trouble, kamu memiliki masalah dengan Windows kamu bisa mengembalikannya lagi tanpa bersusah payah dengan sistem restore ini. Jadi saya kira itu aja ya. 10 kiat dan cara dari Microsoft untuk meningkatkan kinerja dan kecepatan laptop PC Windows 10 kamu. Semoga tutorial ini berguna buat kamu yang merasa lalot, merasa lemot, merasa lambat sekali kamu punya PC atau laptop. Kalau kamu suka video saya, beri saya like. Kalau tidak suka, jangan kasih saya like. Dan kalau kamu baru nonton video saya juga, subscribe video saya, subscribe channel saya. Jangan lupa nyalakan icon bell-nya. Buat rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.